Ibu, saudara-saudari terkasih, jumpa lagi di dalam persekutuan doa Dekanat Bandung Barat. Kalau pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di sini, meskipun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kami percaya bahwa Tuhan kita sudah ada bersama kita pada malam hari ini. Karena Yesus berkata, bila 2-3 orang berkumpul, maka Dia hadir, dan saat ini kita sudah lebih dari 2 orang. Oleh karena itu saya yakin Yesus hadir pada malam hari ini, di tempat ini, di YouTube channel ini bersama kami. Mari saat ini Bapak, Ibu, saudara dan saudari terkasih, kita mau memuji Tuhan kita. Kita mau angkat suara kita mau menyanyikan lagu buat kita. Karena pada malam hari ini kita percaya bahwa Yesus sudah ada bersama kita. Kita naikkan satu lagu pujian. Kita mau katakan bahwa Yesus lahir ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Dia adalah juru selamat kita, kini dan sampai selama-lamanya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita tepuk tangan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Engkau adalah penebus kami, Tuhan. Engkau juru selamat kami. Kami sungguh berterima kasih, Tuhan, untuk semua yang telah Kau lakukan kepada kami. Dan saat ini, Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau membuka persekutuan doa ini dengan tanda kemenangan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih Bapa, kalau pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama di dalam YouTube ini. Meskipun kami tidak bisa bertemu secara fisik Tuhan, tapi kami percaya Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami. Karena Engkau adalah Allah yang tak terbatas oleh ruang dan waktu.
Oleh karena itu, saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Tapi sebelumnya, kami mau mohon ampun untuk segala kesalahan kami, untuk segala dosa-dosa kami Tuhan. Layakkan kami untuk dapat memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu rahmat kerahiman-Mu selalu ada bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan kepada kami. Dan saat ini kami juga mau bersyukur karena Kau telah mengirimkan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus, untuk turun ke dunia ini untuk menebus, untuk menyelamatkan kami. Saat ini kami mau memuji Yesus, Allah yang Maha Tinggi. Kami mau memuliakan Dia, karena Yesus adalah penyelamat kami, yang memulihkan kami dan memberkati kami. Ini pujian kami ya Yesusku, ini pujian kami kepadamu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Oh Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Ini pujian kami Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ini sembah kami kepadamu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Amin Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ini pujian kami Tuhan. Pujian syukur bagi-Mu.
Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Dan kami mau lebih tinggi lagi memuji Engkau Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Benar Yesus, kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau. Engkaulah satu-satunya Raja kami, Juru Selamat kami. Kami hanya mau terus meninggikan-Mu, kami hanya mau terus menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini Engkau telah ada bersama kami. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami ingin belajar dari Maria dan Yosef. Seperti apa hidup mereka dan apa yang dapat kami teladani dari hidup Bunda Maria dan Santo Yosef. Oleh karena itu Tuhan, biarlah bukakanlah hati kami, bukakanlah pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Dan juga kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pada malam hari ini Engkau telah memilih anak-Mu, Bapak Timi, untuk membawakan firman pada malam hari ini. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang mengurapi dia Tuhan. Biarlah apa yang ia sampaikan semuanya hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami persilahkan Bapak Timi untuk memulai pewartaan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu pasti saat ini sudah dalam keadaan yang luar biasa diberkati setelah mendengarkan pujian-pujian penyembahan yang kita satukan tadi pada Allah Tuhan kita. Bapak Ibu, hari ini bukan sebuah kebetulan juga Bapak Ibu bisa hadir di sini. Saya percaya Tuhan hadir di setiap kesempatan, bahkan Tuhan hadir di semua media, bahkan di internet sekalipun seperti ini. Buat yang belum kenal saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Timotius Theophilus. Saya biasa dipanggil Timi. Saya dari PDPKK Santo Laurentius, Sukajadi, Bandung. Hari ini tema yang akan saya bawakan adalah tentang Maria dan Yusuf. Kenapa Maria dan Yusuf? Ada yang tahu? Coba jawabannya ada di clue di hari ini bulan apa? Bulan apa sekarang? Ya benar, bulan Oktober. Apa kaitannya bulan Oktober sama Maria? Ya salah, bukan bulan Maria, tapi bulan Rosario. Betul, tadi ada yang jawab juga bulan Rosario. Sekarang adalah bulan Rosario. Setiap bulan Oktober Gereja Katolik memperingati bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Sudah Rosario semua pasti ya? Tiap minggu. Oke. Bapak Ibu,
Ada sejarahnya nih sebelum saya mulai. Kenapa bulan Oktober diperingati sebagai bulan Rosario? Jadi waktu itu kira-kira hampir 500 tahun yang lalu, Eropa itu diserang oleh musuh. Eropa saat itu kan Kristen semuanya, diserang oleh musuh yang mau menguasai dan menghancurkan kekristenan. Pada saat itu musuh sudah mendekati perbatasan. Pada saat itu garis terakhirnya sudah dilewati. Kalau sampai musuh bisa lewatin garis ini, Eropa akan dikuasai oleh musuh. Pertahanan terakhir cuma dijaga oleh segelintir pasukan. Waktu itu perangnya bukan pakai basoka, bukan pakai nuklir, masih pakai kapal, pakai perahu. Jumlah perahunya tapi dari tentara Kristen hanya sedikit, sedangkan musuh banyak sekali. Di atas kertas pasti kalah. Paus saat itu, Paus Pius V, ngajak umat. Ayo umat jemaat, mari kita berdoa Rosario. Kita minta Bunda Maria mendoakan kita supaya kita didampingi oleh Roh Kudus, didampingi oleh Roh Tuhan. Supaya kita bisa menang sebab tidak ada yang mustahil dalam nama Tuhan. Semua dengerin, semua berdoa Rosario dipanjatkan tidak henti-hentinya. Dan benar Bapak Ibu, mujizat terjadi. Pasukan tentara salib memenangkan pertempuran dan bisa mengusir musuh. Sejak saat itu, mulai saat itu secara bertahap akhirnya kelak di bulan Oktober diperingati oleh gereja sebagai bulan Rosario. Apa kaitannya dengan tema hari ini? Kalau kita ngomongin bulan Rosario pastinya nggak bisa jauh-jauh sama Maria. Selama bulan Oktober ini PDPKK Santo Laurentius akan ngomongin banyak hal tentang Maria dan apa yang bisa kita pelajari dari Maria. Hari ini sebagai minggu pertama kita akan belajar tentang Maria dan Yusuf. Apa yang bisa kita pelajari dari Maria dan Yusuf? Yang pertama Bapak Ibu, yaitu yang kita bisa pelajari adalah tentang, panggilan. Apa itu panggilan? Bagaimana caranya panggilan dikasih dan apa manfaatnya? Bapak Ibu, saya ingat waktu saya dapat panggilan buat mengikuti sebuah tender, sebuah proyek waktu itu. Bertahun-tahun yang lalu. Panggilan itu merupakan awal dari tugas saya berikutnya. Begitu saya dapat panggilan untuk mengikuti tender dan saya menjalankan prosesnya dan akhirnya saya memenangkan, tugas baru dimulai. Saya dapatkan proyek itu, saya jalankan proyek itu. Waktu itu saya dapat proyek pengadaan komputer buat SMP-SMP di Madrasah Sanawiyah se-Indonesia. Ada sekitar 1.000 unit laptop yang harus dibagikan saat itu. Wah, saya pikir senang dong. Sesudah berbulan-bulan berjuang buat dapetin proyeknya, akhirnya goal nih, akhirnya dapet nih. Begitu proyeknya deal, barangnya nggak ada. Aduh. Harus bikin proposal ulang, ngerubah lagi semua speknya. Akhirnya begitu udah dapet, bisa dirubah. Harganya ikut berubah. Aduh, ngeberesinnya semua. Udah hampir bener semuanya deal. Akhirnya detik terakhir baru deal. Goal, batch 1 goal, 1.000 unit. Gak apa-apa lah. Untung cuman tipis karena salah ngitung. Gak apa-apa, jalanin. Yang penting dapat duit dulu. Kan nanti ada batch 2. Batch 2 saya dijanjikan 10.000 unit. Oke, senang. Siap batch 2, masuk batch 2, persiapan bla 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 bla. Pada saat menjalaninya tantangan muncul. Yang kali ini tantangannya gak kira-kira. Pejabatnya ditangkap sama KPK. Ya, selesai udah proyeknya. Ternyata proyek ini di level atas digelembungkan secara luar biasa. Kita yang di bawah nggak tahu apa-apa. Tapi akhirnya jadi kebawa semua, proyeknya dihentikan. Ya udah nggak jadi ada gelombang kedua. Bapak Ibu, di setiap kehidupan kita, pasti sebelum kita mulai melakukan sesuatu, kita akan selalu mulai dengan panggilan. Saya ingat waktu saya juga pertama kali mau ngejar istri saya, yang saya lakukan adalah saya manggil dia dulu. Iya dong, kalau nggak manggil gimana caranya orang mau nengok? Manggil itu penting. Hey, Timmy. Hai, Philly. Panggil dulu. Baru abis itu mulai PDKT. Saya manggil waktu itu kan lewat telepon. Halo, selamat malam. Panggilan, itu yang penting. Bunda Maria dan Yusuf juga menerima panggilan. Tuhan, Allah, sengaja memberikan contoh yang sama. Kalau Tuhan mau, Yesus tuh sebenarnya bisa aja nggak usah dilahirin sama Bunda Maria. Bisa nggak? Yesus tuh toto langsung, Tuhan bersabda bahwa akan lahir seorang juru selamat. Trek, langsung keluar.
Yesus toto nongol di tengah danau Galilea, jalan di atas air. Halo semua, saya adalah juru selamat kalian. Bisa nggak? Bisa kalau mau. Tapi kenapa harus lewat Bunda Maria? Kenapa harus lewat Yusuf? Karena Tuhan mau kita belajar sesuatu dari situ. Tuhan mau kita belajar dari Bunda Maria. Bahwa Bunda Maria pun pada saat menjalani misinya, dia dimulai dengan panggilan. Matius 1 ayat 20 dan juga di Lukas 1 ayat 28 diceritakan bahwa Maria dan Yusuf juga menerima panggilan Tuhan. Bukan lewat telepon, bukan lewat email, bukan lewat WA. Tapi Tuhan hadir lewat mimpi, lewat malaikat datang. Maria, siap-siap kamu akan mengandung. Nah lu, Yusuf, siap-siap kamu harus memberi istri Maria. Tahap pertama. Dan sesudah ada panggilan, sama seperti pada saat kita terima panggilan buat ngikutin proyek kerja, ada pengutusan. Sama seperti setiap kita di sini yang juga menerima panggilan buat hidup berkeluarga, kita pun juga diutus. Kalau punya keluarga harus melakukan sesuatu. Dapat proyek, dipanggil untuk ngikutin proyek, juga proyeknya pasti ada buat sesuatu. Bunda Maria juga diutus bersama Yusuf untuk misi khusus. Misinya apa? Di Lukas 1 ayat 31-33 dan juga Matius 1, 21 sampai 23. Di situ misinya jelas. Di Lukas 1 kita lihat ya, Matius 1, 21 sampai 33. Matius 1, 21 sampai 33. Matius 1, 21 sampai 33. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakannya ia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Maria dan Yusuf dipanggil untuk menjalani sebuah misi. Misi di mana mereka harus membesarkan Sang Juru Selamat. Menyiapkan Sang Juru Selamat, menyiapkan Yesus untuk menjalankan misinya kelak nanti. Mereka harus membesarkan Yesus, mengenalkannya pada adat istiadat Yahudi, sampai Yesus nanti siap untuk memulai karya pelayanannya. Itulah pengutusan yang diterima oleh Bunda Maria dan Yusuf. Bapak Ibu, seperti di lagu ini juga bilang, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan juga bilang, Tuhan gak bilang sih ya, walaupun misi ini dia yang manggil Tuhan, pengutusannya juga dari Tuhan, Tuhan gak pernah janji bahwa jalan selalu rata dan langit selalu biru. Tuhan gak pernah bilang bahwa langitnya bakal cerah terus. Tuhan gak pernah bilang, gak pernah janji sama Bunda Maria. Coba baca dari Matius 1, Lukas 1. Gak pernah dibilang, Bunda Maria, Yusuf, nanti pada saat kamu nerima misi ini, kamu akan dapat berkat banyak, kamu bakal punya rumah gede, kamu akan diagung-agungkan sebagai ratu, dan nanti kamu, enggak, Tuhan gak pernah janji bahwa semuanya akan jalan dengan mudah. Akan ada tantangan, Tuhan gak pernah janji bahwa tantangan itu tidak ada. Tantangan itu pasti ada. Dan itu pula yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Dimulai pada saat awal mereka menjalani misi mereka sebagai orang tua. Matius 2 ayat 13 bercerita tentang pada saat Yesus masih kecil, tahu-tahu Yusuf dibangunkan. Suruh siap-siap, ayo bangun. Kamu harus bawa anak dan istrimu pergi ke Mesir. Karena dia akan dibunuh oleh Herodes. Dan Yusuf langsung jalanin, dia langsung bawa. Bapak Ibu bisa bayangin gak? Dari Nazaret ke Mesir, itu bukan jarak yang dekat. Itu bukan kayak dari Gereja Laurentius ke PVJ. Itu bukan kayak dari Bandung ke Cimahi. Bahkan itu juga bukan seperti dari Bandung ke Jakarta. Itu jaraknya kurang lebih 785 km. Itu kira-kira mungkin mirip-mirip kayak dari Bandung mau ke Surabaya. Dan Bapak Ibu ingat zaman itu gak ada kereta api, gak ada pesawat terbang, gak ada mobil. Papa mertua saya yang tinggal di Surabaya waktu itu mengunjungi kami, datang ke Jakarta. Itu naik mobil itu 24 jam alias 2 hari di mobil sampai tidur dulu di pom bensin. Itu belum ada jalan tol, itu naik mobil loh Bapak Ibu.
Nah ini Bunda Maria nggak naik mobil. Bunda Maria paling pol naik gerobak keledai. Dia jalan dituntun di situ. Berapa hari prosesnya? Pasti lama. Tapi mereka mau jalani itu. Mereka mau hadapi tantangannya. Kenapa mereka mau hadapi tantangannya? Karena mereka percaya akan janji Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita di sini juga, di setiap panggilan yang kita terima, setiap tugas yang kita terima, apapun yang kita jalankan saat ini, panggilan kita. Mungkin ada yang di sini dipanggil sebagai ibu rumah tangga, ada yang di sini dipanggil sebagai seorang mahasiswa, ada di sini yang dipanggil sebagai seorang pekerja, seorang karyawan, seorang bos, seorang bapak, seorang pemuka agama. Pada saat Anda menjalani panggilan Anda, yaitu pengutusan Anda, pasti ada tantangan seperti yang dialami oleh keluarga kudus, seperti yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Tapi bagaimana cara kita menghadapi tantangan itu? Apakah kita kabur? Apakah kita memilih menyerah terhadap tantangan itu? Atau lebih parah lagi kita pilih bunuh diri? Saya ingat pada saat saya menghadapi kebangkrutan saya waktu itu yang pertama, di usia mendekati usia 30, saya punya utang 3,5 miliar. Saya nggak tahu mau bayar pakai apa. Saya rasanya udah mau nyerah. Saya udah nggak tahu lagi mau ngapain. Saya ada kepikiran, aduh, kok kayak gini kayaknya mendingan mati aja deh. Tidur aja udah gak nyaman. Tiap malam itu saya udah gak bisa tidur. Mikirin saya nggak tahu besok mau ngapain. Saya nggak tahu mau bayar gaji karyawan mau pakai apa. Saya nggak tahu nanti anak-anak saya kalau udah gede nanti mau kuliah segala macam pakai apa. Saya nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Istri saya juga saya nggak kasih tahu. Orang tua saya juga nggak saya kasih tahu. Saya pendam semuanya. Waktu itu saya belum kenal Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saya coba cari dengan segala cara. Saya coba kejar proyek ini, proyek itu. Pada saat proyeknya udah mau ada di tangan, bleng, terbang lagi, melayang lagi. Aduh, ngejar proyek yang cuma supaya ngejar supaya bisa bayar gaji bulan ini. Bleng, toto proyeknya. Rasanya stresnya luar biasa. Itu tantangan yang saya hadapi. Saya nggak tahu saat itu bagaimana caranya untuk mengatasi tantangan. Sehingga makanya saya stres luar biasa. 1 tahun saya 2 kali masuk rumah sakit di Borromeus. Saya mengalami sakit kepala yang luar biasa. Sampai dokter juga udah bingung. Pertama dibilangnya ini demam berdarah. Begitu trombosit saya naik, harusnya saya udah bisa pulang. Tapi sakit kepala yang nggak bisa keluar. Sampai dokternya bingung. Sampai saya di CT scan kepala, di MRI semuanya itu. Nggak ketahuan kenapa. Panadol, udah Panadol yang dosis tinggi lagi. Bukan Panadol, paracetamol. Namanya Tamolif. Itu paracetamol dosis tinggi, sehari 3 kali udah dikasih buat saya. Buat ngilangin sakit kepala. Karena saya nggak bisa menghadapi tantangan saya seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria dan Yusuf. Apa yang bisa kita pelajari dari Bunda Maria dan Yusuf dalam cara mereka menghadapi tantangan? Mari kita belajar sama-sama. Mari kita belajar dari Matius 2 ayat 13 sampai 14 tadi, yaitu tentang penyingkiran ke Mesir. Bapak Ibu, sudah siap Alkitabnya? Coba disiapkan dulu ya Alkitabnya, karena saya nggak siapkan ayat di sini. Kita buka Matius bab 2 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallahnya di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Di kisah ini pun, Tuhan ngasih lihat ke kita bahwa misi yang diberikan Tuhan pun aja bisa menghadapi tantangan. Tapi inilah cara yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria untuk menghadapi tantangan itu. Nomor 1 yang pertama, mereka itu mau mendengar. Mereka mau dengerin. Mereka mau dengar kata-kata Tuhan. Bukan mau dengerin kata-kata orang. Bukan mau dengerin kata-kata buku. Biasanya yang terjadi pada saat orang menghadapi masalah,
Yang mereka mau dengar itu bukan dengerin Tuhan. Mereka mau dengar kata orang itu seperti apa. Mereka cari orang. Bukan buat mendengar kadang-kadang malah. Buat dengerin gua nih yang kena masalah. Gua lagi masalah, lu dengerin gua dong. Tuhan, saya punya masalah, Tuhan dengerin saya. Padahal yang Tuhan mau, bukannya saya dengerin kamu, kamu dengerin saya mau kasih tahu kamu caranya gimana. Bapak Ibu, itu dulu yang saya nggak ngerti. Sampai saya lihat waktu saya lagi ada masalah itu, saya bingung kan. Aduh Tuhan, saya harus ngapain lagi sih? Rasanya saya udah ngikutin semua deh. Saya udah pelayanan waktu itu, udah jadi guru sekolah minggu. Kok masih sih kayak begini Tuhan? Kok bisnis saya nggak diberes-beresin juga? Kok saya rumah tangga nggak bisa harmonis seperti orang lain yang bisa mesra-mesraan sama istrinya, sama anaknya, semuanya. Udah rumah tangga nggak beres, bisnis nggak beres. Ini tinggal nunggu aja dipilotkan. Tuhan, kok ya kamu gitu-gitu benar sama saya Tuhan. Sampai saya liatin dari semua rekan bisnis saya ada satu waktu itu. Rekan bisnis saya dari Jakarta, salah satu pemegang merek. Saya inget banget, waktu kami masih sering golf segala macam. Waktu kita lagi golf, kan kita golf nih kemana-mana. Waktu saya punya duit nih, hobinya golf. Saya golf ini, wah kayaknya nggak cuma se-Indonesia, saya udah sampai ke luar negeri. Saya ingat waktu lagi di Bali, kita dibawa main golf di sana. Wah seharian seneng-seneng. Malamnya kita diajak ke satu tempat buat makan bareng. Ini semua orang-orang komputer semua. Di karaoke gitu ya, pokoknya karaoke gede disewa. Satu aula siapin buat karaoke. Rekan saya ini datang. Dia bawa babi guling, dia taruh situ. Tapi dia kelihatan sekali bahwa dia buru-buru mau pulang. Dia nggak nyaman di situ. Padahal nggak ada apa-apa, sebenarnya cuma karaoke nyanyi-nyanyi doang gitu ya. Paling ngapain lah ya, mungkin ada cewek-cewek atau apa, tapi ya udah. Tapi kelihatan banget rekan saya ini nggak nyaman. Dan dia beneran pulang. Dan bener Bapak Ibu, abis dia pulang, datang cewek. Dan cewek itu bukannya cuma ngajak nyanyi-nyanyi. Di depan berapa puluh orang, mereka striptis di depan. Waduh. Dulu sih bukannya waduh. Gimana lah, waduh alhamdulillah ada hiburan tengah malam ya gitu ya. Wah ya udahlah, namanya hiburan gratis nggak boleh ditolak. Nonton aja, kapan lagi lihat striptis ya. Ternyata ada beginiannya di Indonesia. Tapi Bapak Ibu, saya lihat teman saya yang hidupnya benar-benar mau taati perintah Tuhan itu. Kok hidupnya beda ya sama saya ya? Saya lihat, saya walaupun pelayanan tapi saya nggak pernah nolak dikasih tontonan gratis gitu. Dia pelayanan enggak, tapi dia nggak mau ikut-ikut begituan. Dia menghindar lebih awal. Dia mau dengerin kata hatinya. Nah, waktu itu dia ngobrol sama saya. Dia mau dengerin kata hatinya. Nggak mau. Ini jadi ngingetin saya waktu saya pertama kali dulu nonton pornografi. Saya tuh udah deg-deg, takut ketahuan sama papa saya. Sebenarnya itu ternyata itu Roh Kudus katanya yang mau bicara lewat kita. Di hati kita. Yang udah dikirim Tuhan ada di hati. Jangan Tim, jangan Tim. Tapi yang sini bilang, nggak apa-apa Tim, nggak apa-apa. Saya nggak mau dengar Bapak Ibu. Dan akhirnya saya jatuh dalam dosa. Karena saya gak mau dengerin. Beda sama Bunda Maria sama Yusuf. Yusuf mau dengar. Padahal dibilang, Yusuf bangunlah. Dalam mimpi itu Yusuf dengerin. Jelas banget dia denger. Akhirnya sudah dia denger. Apa yang dia lakukan? Dia percaya Bapak Ibu. Yusuf percaya. Kan Yesus sama Bunda Maria dibangunin. Ayo bangun. Yusuf percaya akan apa yang dikatakan Tuhan. Bapak Ibu, saat ini di masa zaman modern saat ini, berapa banyak dari kita yang percaya, jangankan firman Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu ada apa enggak juga belum tentu. Seperti saya dulu, saya percaya juga enggak. Logika saya terlalu canggih. Saya nggak percaya Tuhan itu ada. Apalagi saya percaya bahwa kebenaran. Prinsip hidup saya cuma simple. Jangan jadi orang jahat. Kalau jadi orang jahat, kamu nggak bagus lah. Kamu nggak jahatin saya nggak jahatin kamu. Prinsipnya cuma itu doang. Tapi saya nggak percaya. Makanya saya nggak pernah berhasil jalanin, beresin masalah-masalah saya saat itu. Yang ada saya malah tambah stres. Setahun 2 kali masuk rumah sakit. Ngabisin duit banyak. Yang ketiga Bapak Ibu, Yusuf dan Maria mau jalanin.
Lihat Alkitab tadi dibilang Yusuf bangun diambil anak itu dan ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Malam itu juga Bapak Ibu, bukannya Yusuf bangunin Maria, kasih tahu habis mimpi, nanti siap-siap ngepak dulu, minggu depan kita siap-siap pergi ya. Kita aja sekarang kalau dibilang, besok kita mau ke Jakarta ya. Aduh, nanti dulu deh, ngapain dulu, harus siapin ini, siapin itu. Tapi Yusuf tahu karena ini yang ngomong bukan orang sembarangan, ini adalah pesan dari Tuhan. Yusuf percaya, Maria pun percaya bahwa ini dari Tuhan. Mereka nggak ada dibilang bahwa Yusuf membangunkan Maria dan Maria pun berdebat apakah ini kira-kira benar dari Tuhan atau enggak. Enggak, mereka kompak. Mereka mau jalanin. Seperti kata di lagu ini juga kan. Kalau mau jalanin seperti Maria, harus percayakan janji Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, melukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Percaya akan janji Tuhan dan berserah pada kekuatan Tuhan. Itu yang membuat Yusuf dan Maria mau jalanin 785 km naik gerobak kuda pindah ke Mesir sampai jangka waktu yang tidak ditentukan. Kita saat ini pun sedang menghadapi hal yang sama. Disuruh sekarang isolasi diri di rumah, gak boleh kemana-mana, keluar harus pakai masker. Berapa lama? Jangka waktu yang tidak ditentukan. Mau gak? Yang bisa jawab cuman Bapak Ibu semua, masing-masing sendiri. Bapak Ibu, itu 3 hal yang Yusuf dan Maria ajarkan pada kita. Bagaimana caranya mereka menghadapi tantangan-tantangan yang muncul pada saat menjalani tugas dari Tuhan. Panggilan, pengutusan dari Tuhan. Mendengar, percaya, dan berserah. Mau jalanin. Itu yang dihadapi. Bapak Ibu, saya ingat 1 bulan yang lalu saya terima panggilan. Panggilannya dari adik saya. Dia telepon saya. Dia bilang, dia panggil saya Wei ya. Wei, ini si papa kan udah berapa bulan pipis berdarah terus. Disuruh cek begini. Udah dicek. Hasilnya udah keluar. Gimana hasilnya? Saya tanya. Papa kena kanker. Kelihatannya kanker kandung kemih. Ini hasilnya, coba dibaca. Saya lihat hasilnya. Bapak Ibu, papa saya divonis kanker kandung kemih stadium 4. Dari hasil itunya saya lihat, ini udah stadium 4. Bukan stadium 3 lagi, stadium akhir. Dan gak ketahuan. Berbulan-bulan kita memang gak bisa ngecek si papa. Karena memang papa saya ada di Jakarta dan waktu itu mulai ada masalah tuh pada saat awal pandemi. Kita juga gak berani keluar. Papa juga gak berani keluar. Jadi pas dicek, pas sudah terakhir-terakhir, saya ingat waktu itu tanggal 28 Juni. Saya dapat kabar. Saya terima panggilan. Dan akhirnya saya ke Jakarta. Waktu itu udah mulai dilonggarkan kan ya, lockdownnya, mulai PSBB, saya ke Jakarta. Saya putuskan waktu itu mengikuti panggilan itu, saya mau jagain papa. Saya mau temenin papa, karena papa sama saya sangat dekat. Selama pandemi, walaupun saya nggak bisa datang, papa nggak bisa ke Bandung, kita pasti tiap hari telepon, tiap hari video conference. Saya masih punya rekaman video conference terakhir waktu itu sama papa. Kita tiap hari telepon. Papa saya juga kasih contoh bagaimana harus bertindak sebagai seorang ayah yang baik. Papa saya waktu kecil itu nggak deket sebenarnya sama saya. Tapi sejak saya kuliah di Bandung waktu itu, papa saya selalu berusaha supaya bisa deket sama saya. Dia selalu nyempetin waktu buat datang ke Bandung, walaupun harus nyetir sendiri. Kadang-kadang mama nggak bisa temenin. Dia nyetir sendiri waktu saya sakit, waktu saya lagi bangun rumah, waktu itu buat keluarga, papa saya yang bantu ngurusin. Anterin saya ke dokter, beliin tegel buat rumah, semuanya. Dan apa yang waktu itu saya lakukan juga, waktu kayak gitu ya, saya cuek aja, saya tidak berterima kasih. Malah kadang-kadang papa nelpon juga suka nggak saya angkat, kalau nanti baru saya telepon 3 hari sudahnya. Tapi papa nggak pernah marah. Dan itu akhirnya membuat kami dekat. Papa itu sampai bela-belain kalau saya lagi puartaan keluar kota demi supaya bisa ngobrol sama saya. Papa itu mau ikut
Papa saya usia 76 tahun. Bapak Ibu, bulan Januari terakhir saya ketemu papa saya waktu itu di Bandung. Papa itu sampai naik travel. Turun di seberang kantor saya di Pasteur, dia turun. Saya udah tungguin di jembatan BTC itu di bawah, dia turun naik travel. Kucuk-kucuk. Supaya bisa nemenin saya pewartaan waktu itu di Ciledug, Cirebon. Kita nginep semalam waktu itu di Cirebon, ngobrol banyak. Itu saya dengar makanya papa sakit kanker, saya langsung pikir saya mau di Jakarta, saya mau temenin papa. Saya mendampingi papa. Bapak Ibu, ya seperti yang dikatakan juga di situ bahwa setiap pengutusan, setiap panggilan pasti ada tantangan. Tantangan berat Bapak Ibu. Stadium akhir. Saya nggak tahu pula harus ngapain. Dokternya kemana. Tapi puji Tuhan saya punya komunitas yang sangat menguatkan saya. Di persekutuan doa semua teman-teman tidak pernah berhenti mendoakan. Memberi saya dan istri juga dan anak-anak kekuatan buat terus jalani. Kita nggak tahu ini biayanya sampai berapa besar. Kita nggak tahu ini harus berapa lama di Jakarta. Saya sudah boyong semua peralatan, perangkat semua saya pindahin ke Jakarta. Sampai komputer saya pakai komputer nih. Layarnya ada 4, semua layarnya saya bawa ke Jakarta. Saya udah set up, saya nggak tahu. Saya harus berapa lama di Jakarta, pokoknya saya akan temenin. Saya jalani Bapak Ibu, saya berserah. Saya percaya Tuhan akan kasih yang terbaik buat Papa saya. Dan benar Bapak Ibu, Papa saya itu nggak mau sakit terlalu lama. Papa saya itu nggak mau kalau namanya sakit itu sampai ngabisin uang yang terlalu besar. Atau juga sampai dia jadi orang-orangan. Dia bilang nggak mau. Papa pokoknya nggak mau sampai sakit. Kalau memang Papa udah harus dipanggil Tuhan, biar Papa dipanggil Tuhan aja. Nggak pakai lama, 28 Juni saya ke Jakarta. Sekitar, Papa nggak sempat sampai di kemo atau diapain semua. Setiap hari saya temenin Papa. Tanggal 10 Papa sempat dioperasi dulu supaya bisa menghentikan pendarahan karena di kencingnya itu ada darah terus yang keluar. Keluar dari rumah sakit, masih bisa pulang ke rumah semua. Akhirnya tanggal 20-an kembali harus masuk ke rumah sakit lagi. Saya masuk ke Darmais. Waktu itu nginep saya tiap hari. Saya yang dampingi Papa selama di rumah sakit. Karena adik saya di Jakarta juga harus ngurusin anak-anaknya dan jagain Mama yang juga sudah lanjut usia. Bareng juga sama cicinya Papa yang usia udah 88 tahun. Saya bilang biar saya aja yang jaga di rumah sakit. Dan apalagi di rumah sakit kan nggak boleh terima tamu. Saya di sana. Saya jaga terus sampai tanggal 30 Juli. 1 hari sebelumnya saya seperti sudah dapat bisikan dari Tuhan, saya harus siap-siap. Saya harus siap-siap, ini gak lama lagi. Bapak Ibu saat itu Papa masih segar, Papa masih bisa ngomong loh, masih normal semua. Tapi entah kenapa waktu itu tanggal 29 Juli, malam itu saya gak bisa tidur. Ranjang saya, sofa saya geser ke sebelah ranjang Papa. Saya nangis di situ. Saya cuma ngeliatin Papa lagi napas, naik turun. Entah kenapa pokoknya saya nangis waktu itu. Saya telepon sama mentor saya. Saya tanya, kenapa saya kayak gini? Saya udah berserah, saya minta yang terbaik buat Papa. Tapi kenapa saya rasanya ada sesuatu? Dia cuma bilang, jalanin aja Timmy, jalanin, berserah. Saya berserah Bapak Ibu. Saya berdoa terus. Sejak Papa sakit itu kita gak pernah berhenti novena tiap malam. 30 Juli harusnya Papa hari itu pulang dari rumah sakit, tapi mendadak siang pas sudah mau lagi beres-beres, Papa bilang Papa nggak mau pulang, Papa mau di sini aja. Saya rasa ada sesuatu di situ. Langsung saya minta adik saya sama mama saya cepet ke rumah sakit aja udah. Tadinya yang mau jemput supir bareng sama adik ipar yang mau bawain tabung oksigen supaya di Jakarta takutnya nanti kalau kelamaan biar ada apa-apa di jalan bisa ini. Tapi saya bilang udah tabung oksigen batalin, udah kamu semua kesini deh. Papa masih bisa ngobrol, masih bisa ngomong. Tapi entah saat itu saya dapat dorongan buat siapin Papa bila yang terburuk terjadi. Tuhan bilang sama saya, Timmy selama ini kamu berdoa, ajakin Papa supaya kalau Papa percaya Papa pasti bisa sembuh. Papa selalu diiming-imingi sama kamu bahwa Papa bisa sembuh, Papa bisa sembuh, Papa bisa sembuh. Timmy kamu sekarang harus siapin, bukan untuk sembuh dunia, tapi sembuh untuk selamanya.
Mumpung Papa masih bisa dengar kamu. 30 Juli jam 2 siang, saya ingat. Waktu itu Papa mulai lemes, tapi Papa masih bisa dengar, Papa masih bisa ngomong walaupun suaranya lirih. Saya ngomong, saya minta maaf, saya bilang, Papa, kami sudah berusaha yang terbaik. Kami sama Anda sudah berusaha yang terbaik, tapi kami sama Anda percaya, kalau Tuhan mau, Tuhan berkehendak, Papa bisa disembuhkan. Tapi kalau Tuhan punya rencana lain, Tuhan bilang, misi Papa sudah selesai di dunia ini. Tuhan mau panggil Papa pulang. Temi sama Anda sama Ama, kita semua juga sudah rela. Papa kalau dibilang gitu sama Tuhan, Papa harus bilang, Papa siap. Bapak Ibu, waktu itu saya sudah tahu. Saya seperti sudah ada yang kasih tahu bahwa saya harus berserah, saya harus jalanin, dan saya harus siapin Papa. Papa kalau diajak sama Tuhan buat pergi, Papa harus bilang, Papa siap. Papa dengar, Pak? Papa masih bisa ngangguk. Ngangguk. Saya doain, terus saya doa rosario. Rosario itu sungguh yang menguatkan saya waktu itu. Sampai tahu waktu itu terbersit lagi. Saya harus doakan. Saya ingat banget doanya waktu itu yang saya doakan. Saya nggak pernah buka doa ini. Biasanya saya doakan buat orang yang orang sakit atau doa pasrah. Waktu itu, tanggal 30 Juli itu, saya ajak Papa doa siap menghadapi kematian. Saya ajak Papa berdoa untuk bersiap-siap menghadapi kematian. Di saat Papa waktu itu masih hidup. Bapak Ibu, Roh Kudus sungguh yang menguatkan saya. Saya bisa mendoakan itu buat Papa, adik, dan mama saya datang. Kita doa rosario terus tanpa henti. Kita bisa melihat kepergian Papa yang pelan-pelan. Mulai dari masih bisa ngangguk, ngerespon, sampai akhirnya tertidur, tidur. Sampai nafas terakhirnya. Di nafas terakhirnya pun doa rosario masih terus kami kumandangkan. Kami terus panjatkan. Tuhan sungguh mendampingi saya, mendampingi kami sekeluarga, dan mengenapi janjinya. Papa pergi dalam damai, gak pakai ngabisin duit banyak, benar-benar dengan kondisi yang sangat indah, dan dikelilingi oleh keluarga semua. Kalau saya ingat lagi kejadian waktu itu, saya percaya Bapak Ibu semua, janji Tuhan sungguh nyata. Mulai dari panggilannya pada saya, pada istri, anak-anak, pada keluarga kami untuk menyiapkan, supaya kami tetap percaya bahwa janji Tuhan nyata. Tuhan minta saya untuk terus mengucapkan ini. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
segalanya bagiku. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu semua. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Tak henti-hentinya kami bersyukur ya Bapa, atas panggilan yang Kau izinkan, Kau berikan pada kami. Untuk perutusan yang Kau izinkan juga kami jalani sebagai anak-anak-Mu di dunia ini ya Bapa. Kami tahu Bapa, kami masih sering tidak percaya dengan perutusan kami. Kami masih sering tidak percaya dengan pendampingan-Mu. Kami masih sering meragukan Engkau, terutama di saat kami menghadapi tantangan-tantangan, ujian-ujian saat ini. Bapa, kami mau berjanji Bapa, mulai malam ini Bapa, mulai saat ini Bapa, kami tidak mau menunda lagi. Kami mau seperti Yusuf Bapa, yang begitu mendengar dia langsung percaya dan dia langsung bertindak Bapa. Kami mau mulai hari ini percaya Bapa. Kami mau langsung melaksanakan semua ajaran-ajaran-Mu. Kami mau belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Baik lewat gereja, di gereja lewat misa, lewat persekutuan doa. Kami mohon Bapa, dampingi kami Bapa, agar kami mampu untuk bisa meneladani Bundamu, Bunda Maria, Ayahmu, Santo Yosef. Agar kami bisa meneladani keluarga kudus-Mu ya Bapa, terutama bagi kami di sini yang sudah memiliki keluarga. Kami percaya Bapa, lewat teladan yang sudah Kau izinkan keluarga kudus-Mu untuk jalankan. Itulah teladan yang Kau ingin kami jalankan pula. Sebab hanya lewat itulah cara untuk kami bisa memenangkan pertarungan ini. Terima kasih ya Bapa. Dampingi kami selalu ya Bapa. Bunda Maria, Kaulah pendoa syafaat kami. Doakanlah kami ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Timi untuk pengajarannya hari ini. Sungguh luar biasa, kita bisa belajar meneladani Bunda Maria dan Santo Yosef. Saat ini kita mau tutup persekutuan doa kita dengan doa penutup. Mari kita siapkan hati kita dan kita arahkan hati kita hanya kepada Allah di surga. Ya Bapa, terima kasih kalau pada malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang sungguh luar biasa, di mana kami boleh belajar apa yang telah dilakukan oleh Bunda Maria dan Santo Yosef, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih Bapa untuk semua yang kami dapatkan pada hari ini. Biarlah apa yang kami dapatkan pada hari ini yang telah Engkau katakan kepada kami bisa menaatinya dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Bapa, kalau pada malam hari ini juga kami mau berdoa
bagi Bapak Arif yang telah Kau panggil 100 hari yang lalu. Kami percaya Bapa, kerahiman-Mu selalu ada bagi dia, dan kami juga percaya bahwa dia sudah berada bersama-Mu di sisi-Mu. Kiranya Kau sendiri yang akan terus menyertai dan menguatkan dan memberi penghiburan bagi keluarganya, terutama bagi istrinya, Ibu Lucy. Karena kami percaya semua yang terjadi adalah mempunyai rancangan yang terbaik bagi kami semua yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing, dan tentunya kami akan beristirahat. Kiranya Engkau sendiri yang akan menyertai kami dalam istirahat kami, melindungi kami, dan biarlah kami besok bisa kembali beraktivitas dengan penuh semangat dan dengan penuh sukacita yang hanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaran putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersatu bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bulan Oktober ini kita memperingati bulan Rosario. Jika kita berdoa Rosario, berarti kita berdoa kepada Bunda Maria. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria Perawan, Bunda Maria Perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji nama-Mu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya, Tuhan Sang Pengasih selama-lamanya. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji nama-Mu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya, syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya.
Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.